Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas audit siklus penggajian dan personalia. Sebelumnya, nama saya Delvira Prasasti, lalu teman saya Nilam Cahyaningsih dan Salsabila Nuraini. Siklus penggajian dan personalia bersangkutan dengan ketenagakerjaan dan pembayaran kompensasi pada para karyawan. Yang kedua, penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat mengakibatkan salah saji material dalam laba bersih. Audit atas siklus penggajian dan personalia mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi, melakukan pengujian analisis, serta pengujian atas rincian saldo. Perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus-siklus lainnya meliputi, yang pertama, hanya terdapat satu golongan transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan daripada saldo akun neraca yang bersangkutan. Yang ketiga, pengendalian internal atas penggajian pada umumnya efektif hampir di semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Akun-akun dan transaksi-transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus ini telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, di sini ada akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam gambar ini, menggunakan akun T untuk menggambarkan aliran informasi melalui berbagai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam sistem pada umumnya, akun upah dan gaji hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, akun beban didebit pada saat upah dan gaji sesungguhnya dibayar, bukan ketika beban gaji terjadi. Utang yang berkaitan dengan gaji dan upah dicatat melalui jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk semua yang telah menjadi beban tetapi belum dibayar. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan terkait. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan pengangkatan pegawai dan berakhir dengan pembayaran imbalan atas jasa yang telah dilakukan kepada pegawai dan kepada pemerintah atas pembayaran kewajiban pajak penghasilan yang telah dipotong dan institut lainnya, serta utang biaya tenaga kerja dan utang PPh karyawan. Berikut ini adalah fungsi bisnis, dokumen-dokumen, serta catatan sebelum melakukan penilaian risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif transaksi. Pada bagian A, sumber daya manusia atau bagian personalia. Bagian yang secara independen mewawancara dan mengangkat personil yang memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan entitas. Yang poinnya ada 3, yaitu catatan kepegawaian, formulir potongan wajib, dan surat keputusan penetapan gaji. Lalu yang B, pencatatan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. Pengendalian yang memadai diperlukan untuk mencegah kesalahan penyajian dalam 4 aktivitas berikut. Yang pertama, pencatatan waktu kerja. Yang kedua, ikhtisar dan perhitungan pendapatan kotor, potongan, dan pendapatan bersih. Lalu yang ketiga, pembayaran gaji atau upah. Dan yang keempat, pencatatan gaji atau upah. Ya, pencatatan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. Yang pertama, dicatatkan waktu absen. Yang kedua, kinerja waktu per job. Yang ketiga, file transaksi penggajian. Yang keempat, jurnal penggajian atau daftar. Yang kelima, master file penggajian. Sehingga golongan transaksinya itu pada penggajian, akun-akunnya ada kas gaji, semua akun biaya yang berhubungan dengan benda jasa tenaga kerja, semua akun yang berhubungan dengan potongan atas pendapatan kotor tenaga kerja, semua akun utang yang berhubungan dengan tenaga kerja,
pekerjaan. Fungsi bisnis yang pertama sumber daya manusia, dokumennya itu catatan tentang sumber daya manusia, formulir potongan wajib, surat keputusan penetapan tarif. Yang kedua, pencatatan waktu pembayaran, pembuatan daftar gaji. Dokumennya ada catatan waktu kerja, kartu waktu per job, file transaksi penggajian, jurnal penggajian, dan master file penggajian. Yang ketiga ada pembayaran gaji. Di sini ada bukti transfer atau cek, rekonsiliasi bank, dan utang gaji. Yang keempat ada pembuatan bukti potongan PPh. Di sini ada karyawan dan pembayaran PPh karyawan. Bukti pembayaran PPh karyawan. C. Pembayaran gaji atau upah. Pendistribusian gaji upah harus diawasi secara seksama untuk menghindari terjadinya kecurangan yang biasanya diproses secara terpisah dari pembayaran lainnya. Di sini ada cek gaji untuk mencegah transaksi pembayaran gaji yang tidak diotorisasi. Yang kedua, rekonsiliasi rekening bank penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Yang D, pembuatan bukti potongan PPh dan pembayaran pajak untuk menginformasikan kapan setiap formulir harus diarsip, mencegah kekeliruan dan kewajiban potensial untuk pajak dan sanksi. Yang pertama, bukti pemotongan PPh pasal 21. Bukti pemotongan pajak bulanan akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menghitung potongan pajak penghasilan karyawan yang harus disetor setiap bulan. Yang kedua, surat setor pajak atau SP. Hasil pemotongan pajak menghasilkan karyawan bulanan selanjutnya disetor ke kantor pajak disertai dengan SSP selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Ada 3 hal yang menyebabkan penggajian menjadi suatu bagian yang signifikan dari total beban. Yang pertama, karyawan pada umumnya akan protes kepada manajemen apabila dibayar tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Yang kedua, semua transaksi penggajian biasanya seragam dan tidak rumit. Yang ketiga, transaksi penggajian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk diaudit oleh kantor pajak dalam rangka penetapan pajak penghasilan yang benar, sehingga perusahaan cenderung melaporkan dalam jumlah yang benar. Metodologi untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Memahami pengendalian internal, siklus penggajian, dan personalia. Yang pertama, auditor harus mengidentifikasi pengendalian defisiensi signifikan, dan kelemahan material yang terdapat pada setiap organisasi. Yang kedua, pengendalian yang ingin diandalkan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian harus diuji melalui pengujian pengendalian. Yang ketiga, pengujian substantif golongan transaksi tergantung pada penilaian risiko pengendalian dan pertimbangan audit lainnya. Yang keempat, pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi apabila memungkinkan dilakukan bersamaan dan dilakukan sepraktis mungkin dengan menggunakan program audit. Di sini ada pengendalian kunci untuk siklus penggajian dan personalia untuk penilaian risiko pengendalian sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, motorisasi yang tepat. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengawasan fisik atas aset dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen atas pelaksanaan kerja. Metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pemotongan pajak PPh 21 dan pembayaran ke kas negara. Pada banyak perusahaan, pajak menghasilkan karyawan dan pemotongan lainnya merupakan pos yang penting karena jumlahnya seringkali material dan adanya potensi tidak membayar pajak tepat waktu. Pemotongan pajak PPh 21 harus dipahami oleh auditor sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan karyawan dan potongan lainnya tepat waktu. Selain itu, auditor harus menguji kepatuhan klien dalam menaati kewajiban menyetorkan semua potongan atas penghasilan kotor karyawan yang telah dilakukan.
Metodologi untuk perancangan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Pertimbangan persediaan dan kecurangan penggajian. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Penilaian persediaan akan terpengaruh apabila biaya tenaga kerja langsung seorang pegawai keliru dibebankan pada job atau proses yang tidak sesuai. Yang kedua, pengujian atas tenaga kerja fiktif. Auditor dapat melakukan pengujian dengan menelusur dengan memilih sejumlah transaksi yang terbukukan dalam jurnal penggajian kebagian sumber daya manusia. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan dalam jam kerja dapat dilakukan dengan merekonsiliasi antara total jam kerja yang dibayar sesuai dengan daftar gaji atau upah dengan suatu catatan independen tentang jam kerja. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama itu ada tahap 1, yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Yang kedua ada tahap 1, yaitu menentukan materialitas, pelaksanaan, dan menilai resiko inherent. Yang ketiga ada tahap 1 dan 2, yaitu menilai resiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu ada tahap 3, itu perancangan dan pelaksanaan pengujian rincian saldo untuk akun beban dan utang. Tahap 1, yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Pada kebanyakan perusahaan, pengidentifikasian resiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap penggajian jarang dilakukan. Dengan demikian, resiko bisnis bisa terjadi pada perusahaan yang memberi kompensasi yang kompleks pada para karyawan, seperti adanya bonus dan opsi saham serta kompensasi lain. Resiko lainnya meliputi antara lain yaitu negosiasi ulang kontrak serikat pekerja dan gugatan diskriminasi. Auditor harus memahami kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menentukan pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan, termasuk juga dalam pengungkapan catatan kaki. Tahap 1 yaitu menetapkan materialitas, pelaksanaan, dan penilaian resiko inherent. Resiko inherent kecurangan penggajian timbul karena sebagian besar transaksinya menyangkut kas. Oleh karena itu, auditor sering memandang penting tujuan audit keterjadian. Untuk perusahaan manufaktur dengan jumlah signifikan, biaya tenaga kerja dibebankan ke persediaan. Terdapat potensi salah penggolongan biaya tenaga kerja dan persediaan, atau berbagai kategori persediaan. Sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman tentang klien, auditor harus mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggajian yang kompleks. Tahap 1 dan 2 yaitu menilai resiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang bersangkutan. Melaksanakan prosedur analisis. Yang pertama itu dengan membandingkan saldo akun beban tenaga kerja dengan tahun sebelumnya. Kesalahan penyajiannya itu pada akun beban tenaga kerja. Yang kedua dengan membandingkan persentase BTKL terhadap penjualan dengan tahun sebelumnya. Kesalahan penyajiannya itu pada BTKL dan persediaan. Yang ketiga, dengan membandingkan persentase beban komisi terhadap penjualan dengan tahun sebelumnya, kesalahan penyajian beban komisi dan utang komisi. Yang keempat, membandingkan persentase beban PPh karyawan terhadap beban gaji dan upah dengan tahun sebelumnya. Kesalahan penyajiannya yaitu beban PPh karyawan dan utang PPh karyawan. Yang kelima, membandingkan utang PPh karyawan dengan tahun sebelumnya, yaitu kesalahan penyajian utang PPh karyawan dengan beban PPh karyawan. Tahap 3 yaitu perancangan dan pelaksanaan pengujian rincian saldo untuk akun utang dan beban. Ada dua tujuan utama audit saldo dalam pengujian utang-utang yang berkaitan dengan penggajian. Yang pertama itu ada ketelitian, yaitu utang beban gaji dan utang-utang lain yang berkaitan dengan penggajian telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Yang kedua pisah batas, yaitu transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar.
Kedua tujuan di atas ditunjukkan untuk memastikan bahwa jumlah yang dilaporkan tidak kurang saji dan tidak ada kewajiban yang tidak dilaporkan. Pada tahap 3 juga ada akun-akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama itu ada jumlah potongan dari gaji karyawan, yang kedua gaji dan upah akrual, ketiga komisi akrual, keempat bonus akrual, kelima pengujian rincian saldo untuk akun-akun beban, keenam kompensasi untuk staf, ketujuh komisi, kedelapan yaitu beban pajak penghasilan karyawan, kesembilan total penggajian, ke-10 tenaga kerja kontrak, dan ke-11 ada tujuan penyajian dan pengungkapan. Dari materi yang sudah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Untuk yang pertama adalah pertanyaan dari Ana Rihatul Hidayah. Untuk pertanyaannya, mengapa akun kewajiban yang dimasukkan dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali diaudit dengan cara yang berbeda dari utang usaha? Untuk jawabannya, karena siklus akuisisi modal dan pembayaran memiliki karakteristik. Untuk karakteristiknya ada 4. Yang untuk yang pertama, relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun. Jika ada transaksi, yang terlibat seringnya sangat material dalam jumlah. Lalu yang kedua, pengecualian dari satu transaksi bisa materi itu sendiri. Yang ketiga, ada hubungan hukum antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi, atau dokumen kepemilikan serupa. Dan yang keempat, ada hubungan langsung antara bunga dan dividen rekening, hutang, dan ekuitas. Lalu untuk pertanyaan yang kedua dari Jihad Sabilillah Sidik, yaitu pertanyaannya, sebutkan hubungan antara siklus penggajian dan personalia dengan penilaian persediaan. Untuk jawabannya, jika penggajian merupakan bagian yang signifikan dari persediaan, yang merupakan hal yang umum bagi perusahaan manufaktur dan konstruksi, klasifikasi akun penggajian yang tidak tepat dapat mempengaruhi penilaian aktif material untuk akun-akun seperti barang dalam proses, barang jadi, atau konstruksi dalam proses. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ruslan Abdul Ghani, apa tujuan dari pengendalian terhadap penggajian? Jawabannya itu tujuan akun interest penggajian yaitu membatasi terjadinya kecurangan atas pembayaran gaji atau upah pegawai, memisahkan pembayaran gaji atau upah dari pembayaran lainnya, dan menyederhanakan pembuatan rekonsiliasi akun bank untuk penggajian. Lalu ada dari Mahbubi Rahmat, yaitu apa perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus lainnya. Yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Di sini ada pertanyaan dari Resti Erliana Parnadi. Bagaimana pengendalian internalnya dalam pembayaran gaji karyawan? Jawabannya itu dengan pembatasan otorisasi penandatanganan cek oleh orang yang tidak mempunyai akses terhadap pengendalian waktu atau penyiapan gaji, didistribusi gaji oleh orang yang tidak terlibat fungsi lain, penyetoran kembali gaji yang tidak diambil. Lalu ada pertanyaan dari Nadia Eliza Tamalia Arifin, jelaskan cara auditor menguji pengendalian internal dengan siklus penggajian. Jawabannya yang pertama itu dengan pemeriksaan alur perhitungan dan pembayaran gaji. Pastikan tidak terdapat rangkap jabatan. Yang kedua, periksa dokumen daftar gaji dan voucher pembayaran gaji. Apakah sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang? Yang ketiga, ada pemeriksaan dokumen jumlah pegawai, kontrak kerja pegawai, penetapan upah pegawai, serta daftar gaji dan perhitungan jam kerja pegawai.
Yang keempat, ada pemeriksaan cek pembayaran gaji dan pembagian gaji, apakah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan oleh pihak yang independen. Yang kelima, itu lakukan inspeksi atas perhitungan daftar gaji. Apakah manajer yang bertanggung jawab telah melakukan pengecekan berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.